Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Rizky Firdausi. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan kode untuk remedi UTS TPO. Pertama, ada deklarasi interface bernama e-transaction. Di sini terdapat 3 metode utama, yaitu void tarik tunai dengan parameter desimal jumlah, lalu ada void store tunai desimal jumlah juga parameternya. Selanjutnya ada metode transfer dengan parameter tujuan dan jumlah. Interface di sini adalah sebagai awalan yang menyatakan apakah metode-metode ini harus ada jika ada kelas yang ingin mengimplementasikan interface. Jadi kelas nanti yang akan memanggil interface harus mencakup 3 metode ini. Selanjutnya ada public abstract class reckoning interface. Di sini membuat abstract class bernama reckoning yang mengimplementasikan interface e-transaction. Abstrak di sini berarti kelas ini tidak bisa langsung dibuat objeknya, hanya sebagai kelas dasar yang menjadi topangan atau rancangan dari kelas-kelas turunannya. Selanjutnya di dalam ada 3 atribut penting, yaitu nomor rekening yang bersifat publik tapi menggunakan setter private. Artinya nilai hanya bisa diset di dalam kelas tapi bisa dibaca dari luar. Untuk nama pemilik juga sama dengan publik tapi dengan setter private. Ini menerapkan prinsip encapsulation agar data tidak diubah oleh sembarangan dari luar. Selanjutnya ada atribut saldo. Di sini menggunakan private supaya saldo hanya bisa diakses dan dimodifikasi melalui metode yang sudah dikontrol, yang bisa dikontrol. Selanjutnya ada konstruktor kelas reckoning. Konstruktor ini berfungsi untuk menginisialisasi objek saat dibuat dengan memberikan nomor rekening, dan saldo awal. Selanjutnya ada public decimal get saldo. Di sini karena saldo tadi adalah private, jadi membuat metode ini untuk mengakses saldo dari luar kelas secara aman. Di sini akan mengembalikan saldo. Selanjutnya ada metode store tunai. Public void store tunai dengan parameter jumlah. Metode ini akan berfungsi untuk menambahkan nilai jumlah ke saldo rekening. Setelah menggunakan saldo plus sama dengan jumlah, di sini untuk menambahkan jumlah ke dalam saldo. Setelah saldo bertambah, akan menampilkan pesan setor tunai berhasil saldo sekarang dengan format mata uang. Selanjutnya ada metode tarik tunai dengan parameter jumlah juga. Metode ini digunakan untuk menarik uang dari rekening. Selanjutnya ada if jumlah lebih dari saldo, akan mengecek jika jumlah inputan melebihi saldo di dalam rekening, maka akan menampilkan pesan saldo tidak mencukupi. Else-nya di sini jika saldo mencukupi, maka saldo akan dikurangi dengan jumlah yang telah diinputkan, lalu akan menampilkan pesan penarikan berhasil. Selanjutnya ada metode transfer yang bersifat virtual.
yang berarti transfer ini nanti bisa diubah perilakunya oleh kelas turunan dengan parameter rekening tujuan dan jumlah. Pada metode ini juga akan mengecek apakah jumlah lebih dari saldo. Jika iya, maka akan menampilkan saldo tidak mencukupi. Jika saldo mencukupi, maka akan mengurangi saldo dengan jumlah yang telah diinputkan, lalu mengambil metode store tunai pada objek tujuan untuk menambah saldo ke rekening tujuan. Lalu setelah berhasil akan menampilkan pesan transfer ke objek ini, nama pemiliknya berhasil. Selanjutnya ada metode tampilkan info yang akan berfungsi untuk menampilkan informasi lengkap tentang rekening. Selanjutnya di sini ada kelas turunan dari rekening, yaitu kelas rekening tabungan. Kelas rekening tabungan ini akan memiliki parameter nomor rekening, nama pemilik, saldo awal. Lalu di sini akan memanggil parameter dari base-nya atau rekening induk dari rekening tabungan, yaitu rekening. Akan mengambil nomor rekening, nama pemilik, dan saldo awal dari rekening. Selanjutnya, public override void transfer. Di sini memanggil metode transfer dari induknya, yaitu rekening, dengan parameter tujuan dan jumlah. Base.transfer ini berarti memanggilnya dari versi induk atau versi parent, yaitu rekening. Selanjutnya ada kelas program. Di sini akan membuat daftar rekening untuk menyimpan semua rekening yang ada menggunakan list. Selanjutnya, pertama-tama di main, di sini membuat rekening awal, nama R1 dan R2. Selanjutnya akan ditambah ke daftar rekening, masuk ke dalam list. Selanjutnya di sini ada menu interaktif menggunakan while true agar program dapat terus berjalan sampai user memilih exit atau keluar. Di dalam menu, pengguna dapat memilih nomor 1, yaitu lihat data rekening, 2 store tunai, 3 tarik tunai, 4 transfer antar rekening, dan 5 keluar. Di sini menggunakan switch case untuk pemilihan. Jika case 1 akan mencari R, objek R di dalam rekening, di dalam daftar rekeningnya, R untuk nomor rekening di dalam daftar rekening, lalu akan menampilkan info dari, lalu akan memanggil metode tampilkan info dari R yang telah ditemukan, dari rekening, nomor rekening yang telah ditemukan. Jika milih 2 akan memanggil metode transaksi store. Jika milih 3 akan memanggil transaksi tarik. Jika memilih 4 akan memanggil transaksi transfer. Lalu jika memilih 5 akan keluar. Selanjutnya jika tidak ada di pilihan akan menampilkan pesan menu tidak valid.
Selanjutnya di sini akan membuat fungsi bernama cari rekening. Ini digunakan untuk mencari nomor rekening atau mencari rekening mana dengan referensi dari nomor rekening. Jadi pengguna di sini nanti akan menginputkan nomor rekening mana yang ingin, misalnya nomor rekening mana yang ingin ditransfer, terus akan dicocokkan apakah itu cocok. Jika cocok, akan mengembalikan R yang sesuai dengan inputan nomor rekening yang diberikan pengguna. Selanjutnya ada fungsi transaksi store. Di sini pertama akan meminta untuk inputan nomor rekening mana yang ingin di store. Selanjutnya program akan mengecek atau membaca. Selanjutnya di sini memanggil metode cari rekening. Jika rekening tidak kosong, maka akan pengguna diminta untuk memasukkan inputan jumlah ingin store berapa. Di sini akan membaca inputan lalu menggunakan blok try catch untuk memproses convert. Di sini pertama inputan akan diubah menjadi integer agar bisa ditambahkan, karena defaultnya inputan itu adalah string. Lalu mengecek apakah jumlahnya lebih dari 0. Jika iya, akan memanggil metode store tunai. Jika tidak, akan menampilkan pesan ini. Lalu catch errornya akan menampilkan pesan ini. Selanjutnya ada fungsi static void transaksi tarik. Di sini prinsipnya hampir sama dengan yang transaksi store. Pertama, pengguna diminta untuk menginputkan nomor rekening yang ingin ditarik. Lalu program di sini akan membaca dengan .readline, console readline. Selanjutnya, sistem akan memanggil rekening yang telah diinputkan dengan metode cari rekening. Jika rekeningnya tidak nol atau ada, maka akan meminta inputan jumlah yang ingin ditarik dari rekening. Lalu si program akan membaca inputan. Di sini ada blok try catch juga untuk menangani error. Pertama di sini akan mengkonvert inputan menjadi integer, lalu mengecek apakah inputan lebih dari 0. Jika iya, akan memanggil metode tarik tunai dengan objek rekening. Rekening di sini yang dimaksud adalah rekening yang telah dicari, yang telah ditemukan di sini. Selanjutnya, jika jumlah kurang dari 0 akan menampilkan pesan ini. Lalu ada catch error, di sini akan menampilkan pesan ini jika error. Lalu jika rekening tidak ditemukan, akan menampilkan pesan rekening tidak ditemukan. Selanjutnya di sini ada fungsi transaksi transfer. Pertama akan meminta nomor rekening pengirim, lalu membaca nomor rekeningnya. Selanjutnya mencari rekening tersebut dari nodari ini yang telah dibaca, lalu mencari rekening dengan memanggil metode cari rekening, lalu disimpan dalam dari. Selanjutnya di sini akan diminta untuk rekening tujuan, diminta untuk menginputkan rekening tujuan, sama akan membaca dan disimpan dalam nomor ke noke. Selanjutnya akan memanggil metode
cari rekening dengan parameter noko, lalu akan disimpan ke go. Jika rekening keduanya ditemukan, jika kedua rekeningnya ditemukan dan tidak kosong, maka program akan meminta jumlah transfer, lalu akan membaca inputan dengan deadline. Selanjutnya ada three catch, blok three catch. Pertama, mengkonvert inputan menjadi integer agar dapat ditambahkan atau dikurangi. Selanjutnya akan mengecek jika jumlah lebih dari 0. Jika iya, maka akan memanggil metode transfer dengan parameter ke dan jumlah. Ke di sini ini dan jumlah adalah jumlahnya, dari di sini adalah ini dari rekening yang pengirim objek. Selanjutnya jika kurang dari 0 akan menampilkan pesan ini, namanya ada catch error yang akan menampilkan pesan ini jika error format exception. Selanjutnya akan else jika rekening pengirim dan penerima tidak ditemukan, atau if ini tidak terpenuhi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.